mulut seperti kesemutan sama tangan sebelah kanan. Jadi kalau udah seperti itu saya mau teriak pun susah. Nah, jadi kalau saya nggak ada orang, saya kadang-kadang kalau lagi berdiri langsung jatuh gitu. Oh gitu. Iya. Ketika kejang kondisinya sadar, tapi tidak bisa mengontrol atau ya, hilang kesadaran? Sadar, nanti setelah berapa lama kemudian hilang kesadaran. Ya Allah, jika kejangnya itu disebabkan karena kejengkelan yang disimpan oleh Mas Hanafi, protesnya Mas Hanafi kepada ayahnya khususnya, ya Allah. Pacaran, tinggalkan atau halalkan? Ya ada yang pacaran lama nggak dinikahin. Iya. Iya ada yang pacaran bentar tapi langsung dinikahin. Tapi yang bagus mah nggak pacaran ya Ustadz ya. Ta'aruf, pengenalan, langsung menikah, betul? Boleh ya. Silakan Ustadz, sampaikan. Ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang tema kita lucu, pacaran tinggalkan atau halalkan ya. Memang ada beberapa dari saudara-saudara kita ya kalau ta'aruf itu jangan lama-lama nanti bisa jadi dosa, ya memang betul sih. Karena definisi pacarannya itu sendiri. Iya. Seperti apa? Iya, kalau memang dalam pengenalan itu sama-sama menjaga akidah ya mau 2 bulan, mau 5 bulan, menjaga ya. Iya betul. Saya cerita menjaga. Itu nggak ada masalah. Tidak bertemu dua-duaan. Nggak bertemu dua-duaan, ya begitu maksudnya. Ya bertemu di rumahnya si wanita, ngobrol sama keluarganya. Silahkan, umpamanya seperti itu. Mudah-mudahan itu akan bisa menjadi lebih baik, lebih mengenal maksudnya. Jadi persoalannya itu yang harus kita ketahui. Ini bukan berarti saya tidak mendukung yang 2 bulan terus nikah, enggak ya. Ini hanya secara psikologis itu sebenarnya kalau kita tidak tahu orangnya, ya repot juga. Seperti beli kucing dalam karung. Ya, itu miripnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah mulai mengenal, tahu kekurangan ini kan kita bisa masuk enggak ya saya di hatinya yang saya dekatin ini. Sebenarnya hanya itu aja. Bahkan sebetulnya katanya orang tuanya yang harus turun tangan mengenal calon mantu istilahnya. Karena yang mengenal anaknya sendiri adalah orang tua tersebut, nyari mantu yang pas ngobrol dengan calon mantunya. Seperti itu. Bukan biasanya, dijodohin, bukan. Tapi mencari yang pas buat anak tercintanya gitu ya. Memang betul, cuma susahnya adalah biasanya kalau udah ketemu sama calon mertua, itu omongannya baik semua biasanya. Jujur aja, betul nggak ya? Wah ini calon mertua datang, baik tuh. Semuanya diladenin. Nanti kalau udah 1 tahun gimana? Mertua baru, ini beliin obat gosok dong, tendang. Masa sebegitunya? Ya ada yang begitu maksudnya. Ya. Jadi ini normal-normalnya seperti itu. Makanya kalau mengenal itu bisa momennya ta'aruf, kemudian saling silaturahim antar keluarga, kan seperti itu ya. Betul. Itu boleh aja lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan boleh, tetapi dalam kondisi yang terjaga. Kecuali kalau pacarannya itu sampai pergi berduaan kemana. Bahkan sekarang itu sampai pergi ke luar negeri berduaan, satu hotel. Itu mah. Itu temennya Mas Irfan itu kan. Saya nggak ngomongin orang. Ustaz. Saya hanya bilang. Iya. Temennya kan banyak, saya juga iya. Iya betul. Supaya terus hangat perasaan kita dengan pasangan itu bagaimana ya Ustaz? Sebenarnya itu harus kita awali memang dekat dengan Allah dulu. Itu kita awali dekat dengan Allah. Bagaimana istilahnya menikah kita itu karena Allah. Sehingga pada waktu kita menikah itu akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar sekufu. Jadi sekufu, iman si laki-lakinya, iman si perempuannya, kekurangan kelebihannya itu di Allah yang ngatur. Itu nanti yang harus didalami ketika ta'aruf. Ketika ta'aruf, iya. Nah disitulah nanti kalau memang kita sudah dasarkan sama Allah Ta'ala, walaupun kita ikhtiar umpamanya. Nanti kita ikhtiar maksudnya ta'aruf dengan seseorang. Tetapi kalau memang si laki-laki imannya bagus, itu ya bisa aja dia nggak jadi dengan si wanitanya. Nggak matching, dia kerasa nggak nyaman gitu. Tapi sama aja si wanitanya juga imannya bagus, dia dekat sama Allah Ta'ala. Pada waktu ada yang ta'aruf dia hanya berpikir kok kayaknya belum sreg ya saya. Itu sebenarnya tanda dari Allah Ta'ala. Karena wanita baik
akan bertemu dengan laki-laki baik. sebaliknya. Ya, baik, begitupun sebaliknya. Makanya dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala pada waktu kita masih muda. Sujud benar-benar, belajar agama dengan benar-benar. Hilangkan riya, hilangkan sombong. Karena kalau momennya kita juga keluarkan itu, emosi kita keluarkan dan sebagainya. Besok dapatnya pasangan pasti ya emosional biasa. Dan ujung-ujungnya mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Ya, Kalau yang mau yang sudah bagus. bagus seperti itu. Jadi dalam mencari pasangan pun harus yang soleh atau soleha. Ya insya Allah seperti itu. Begitupun sebaliknya. Iya. Iya kalau sebaliknya mah bingung kita ya. Iya betul. Pengen soleh-soleha tapi ibu bapaknya juga tidak menunjukkan kesolehan dan kesolehan. Iya. Ya. Dia sujudnya di diskotik. Aduh ya Allah. Nah, kalau ya, orang yang soleh kan sujudnya jelas mana tempatnya. Kalau ibu-ibu di sini anaknya pacaran mulu. Apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu supaya anaknya juga membatasi diri dengan lawan jenis? Saya yakin ibu-ibu juga ada anaknya yang hobinya pacaran lebih dari 5 bulan. Ada Bu? Ada. Ada Bu? Hah? Anaknya udah nikah semua ya? Kalau yang ini ada nggak? Ada ya. Udah ngomong belum? Kamu jangan pacaran mulu dong nak gitu. Pernah ngomong? Suka, tapi kan anak muda kadang-kadang nggak mau dilarang. Iya, biasanya gitu. Biasanya anak-anak muda ini kalau dikasih tahu biasanya, oh kan cuma siang aja keluarnya mah gitu. Betul Bu, gitu ya? Kok nggak jawab? Pura-pura. Nah, disinilah sebenarnya kadang-kadang kita harus tahu kenapa anaknya susah dinasehatin. Ya dulu ibu bapaknya agak susah juga. Oh itu kadang-kadang seperti itu ya? Genetik itu menunjukkan orang tuanya sebenarnya. Dasar kamu kayak siapa sih kamu? Ya kayak Ya ibu kayak bapak. ibu bapaknya. Yang jelas cita-cita kita dalam berumah tangga salah satunya mempunyai anak yang soleh-soleh. Soleh-soleha. Dan itu bisa dibentuk dari mulai mencari jodohnya, mencari jodoh. dari makanan halalnya, pendidikannya dan sebagainya. Ya, insya Dan Allah itu bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Insya Allah. Oh, makasih Ustadz. Ya, Ayo boleh. siapa yang mau bertanya tunjuk tangan. Wah saya. Yang sini dulu ya. Yang berbaju hitam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ganitri, saya asal dari Garut, Kaipan. Oh Garut. Domba sabaraha hiji ayeuna. Namanya Di Garut. siapa? Sri Ganitri. Sri. Iya. Padahal di Garut mah namanya Ciganitri kan ada. Ini Iya. Sri Ganitri. Saya panggilannya Enci Oh kalau Enci. mau bertanya Iya. ini yang sakit itu anak saya. Anaknya? Oh, Ini yang di belakang itu. Oh ini Kebetulan. suaminya. Ya, Boleh suami dibawa saya. sini. Halo Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Sini. Sini sama Kak Irfan sini. Sini suaminya ikut juga bapaknya. Ini anaknya Teh Enci. Nah gini aja berdiri. Wih tinggi. Bapaknya ikut loh. juga sini. Iya geser sedikit. Udah saya di sini saja ya. Ya. Teh Enci kenapa dengan anaknya emang? Ini Pak Ustadz ya, anak saya itu Mic-nya toh. Iya kelihatan dari luar itu sehat ya Pak Iya. Ustadz, gak ada apa-apa. Betul. Sampai dokter pun juga sama bilang seperti itu. Tapi ini ketahuannya pada saat di echo atau di USG jantung. Oh, echo Ya, di jantung, echo. ya. Ada bocor jantung. Pertama kali ketahuan itu besarnya itu 8 mili. Sekarang kemarin itu 25 mili. Sudah Yang sekarang apa yang kemarin nih yang 8? Yang 8 mili itu yang dulu yang Berapa tahun pertama. Oh, yang itu pertama. waktu usia 1 tahun setengah. emang saya lupa ini sekarang berapa tahun? Sekarang 3 tahun setengah anaknya. Jadi bertambahnya cukup cepat ya. Iya. Kemudian kemarin itu kan waktu sekitar tanggal 16 kita ada rencana untuk pasang alat. Kemudian Alat udah apa? kita Kateter di kateter, jantung. alatnya ya. Ya. Alat untuk itu ya, menutup itu ya. Kemudian udah dirawat, kita udah masuk OK, udah masuk kamar operasi, tapi kebetulan waktu itu kata dokternya nggak bisa. Karena? Karena bocornya udah gede, terus alatnya juga nggak memungkinkan untuk, makanya kita dikasih di inform konsennya kalau bahasa medisnya, jadi ini anaknya Bahasa untuk medisnya? operasi bedah Oh, di bedah, bedah langsung jantungnya. ya, bedah ya. Ya, saya nggak gimana Tega ya? Ya karena Nggak tega. iya karena terus juga kalau mudah-mudahan gitu bisa sehat tanpa harus dioperasi karena saya Amin. ngeri gitu
Pak Ustadz ya kalau di operasi apa juga saya sih nggak jadi masalah. Ini masalahnya jantung gitu Pak Ustadz. Iya. Mohon pencerahannya dan mohon untuk Solusinya juga ya. solusinya. Mangga. Iya, apa namanya? Mbak Sri. Ya. Suaminya siapa? Teh Enci dan Rizal. Rizan. Rizal. Rizal. Rizal Mas Rizal, Mbak Sri, kalau ada anak yang umur sebelum akhir balik itu sakit, insya Allah itu sebenarnya catatan dari orang tuanya. Kalau itu berhubungan dengan jantung berarti insya Allah berhubungan dengan marah. Kalau berhubungan dengan klep jantungnya berarti ada marah yang disimpan. Pertanyaan saya, biasanya kalau adik yang kena, biasanya salah satu orang tuanya insya Allah menyimpan marah kepada orang tuanya lagi. Nah sekarang saya mau tanya, benar nggak sih analisa saya? Tenci atau Kang Rizal? Iya benar. Iya. Tenci atau Siapa Kang yang Rizal? sering menyimpan marah sama orang tua? Saya. Oh aduh ya Allah. Sama siapa jengkelnya? Bukan marah sih ya Pak Ustadz ya. Apa? Karena mungkin itu masalah keluarga ya. Saya yang sama kedua orang tua saya. Bukan marah tapi sebetulnya saya lebih ketakut gitu. Jadi nggak bisa bilang apa-apa jadi akhirnya Jadi dipendam gitu. nggak nurut ngomong. aja karena kalau ngelawan gitu. takut gitu. Iya. Iya. Kalau takut itu biasanya hasilnya tangannya berkeringat. Tapi kalau klep jantungnya bocor itu marah yang disimpan. Jadi intinya memang Mbak Sri memang diam, nggak ngelawan, tetapi di sini menyimpan kemarahan, bukan marah yang meledak ya. Sekali, 2 kali, 3 kali kan lama-lama jengkel. Nah, marah yang disimpan pada waktu si adik ini ada dalam kandungan itulah yang oleh Allah Ta'ala genetiknya dirubah. Makanya di sini ada tanda yang Allah mengizinkan saya mengetahui bahwa jantungnya bocor. Nah kalau ingin sembuh karena Allah Ta'ala, Mbak Sri harus meminta maaf sama orang tua. Sama siapa? Ayah apa sama ibu? Sama terutama Pakai sama mic dong. ayah. Sama ayah. Kenapa jengkelnya sama ayah? Kenapa jengkel disimpan itu kepada ayah? Awalnya kenapa? Ada Astagfirullahaladzim. masalah keluarga ya Pak Ustadz. Itu apa sih? Saya susah bilang ya kalau di sini karena ayah saya itu waktu saya hamil besar, saya dimarahin sampai saya keluar dari rumah bingung mau kemana. Iya. Ya saya juga, jadi istilahnya saya bukan marah tapi justru saya takut nggak bisa ini. Rasanya ingin marah tapi karena takut dipendem. Iya, takut tapi marahnya yang disimpan. Sebenarnya gitu sih. Memang kenapa ini tidak bisa sembuh karena Mbak Sri belum minta maaf sama ayahnya. Betul nggak? Betul nggak sih? Iya udah minta maaf iya. tapi belum bener. Plong. Nah iya makanya adik masih bocor. Iya, Pak Ustadz. Harusnya meminta maaf itu serius minta maaf. Boleh saya bantu untuk mendoakan? Iya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti Allah lebih mengijabah. Amin. Ya, namanya siapa? Adik siapa? Muhammad Agar Aidan. Muhammad Agar Aidan. Agar. Iya, Agar Muhammad Aidan. Agar. Agar Aidan. Saya panggil Agar aja ya. Oke. Panggilannya siapa biasanya? Zidan sih kalau di rumah. Zidan. Agar Zidan aja. panggil, ya. Nama yang asli aja. Iya, iya. Agar ya. Iya, Agar. Asli Garut. Ya. Agar. Iya, saya akan doa untuk adik Agar, Mbak Sri, Mas Rizal mengamini ya. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk anak dari saudaraku yaitu bernama adik Agar ya Allah. Amin. Di mana adik Agar yang berumur 3 tahun ini sakit jantung bocor. Ya Allah, jika jantung adik Agar ini bocornya jantungnya disebabkan karena salah satu orang tuanya menyimpan marah kepada kakeknya adik Agar. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika bocornya jantungnya adik Agar ini disebabkan karena bundanya menyimpan marah kepada kakeknya.
yang dulu pernah mengusir dari rumah ya Allah. Sehingga menyebabkan kemarahan dan kejengkelan yang tersimpan di hati bundanya belum bisa hilang. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa bundanya adik Agar yang jengkel, marah yang disimpan di hatinya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa bundanya adik Agar ya Allah. Sengaja dan tidak sengaja adalah melakukan dosa kepada ayahnya. Ampuni kesalahan dan dosa bundanya adik Agar ya Allah kepada ayahnya. Ampuni dosanya bundanya adik Agar ya Allah yang dikerjakan, dilakukan, menyimpan marah kepada ayahanda ya Allah. Ampuni ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika ada dajjal di jantungnya adik Agar yang menguasai kemarahannya bundanya adik Agar kepada kakeknya adik Agar, aku mohon agar engkau balas dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada adik Agar ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa bundanya adik Agar yang menyimpan marah kepada kakeknya adik Agar ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu yang engkau lah yang maha kuasa terhadap jantung adik Agar ya Allah. Kembalikan normal ya Allah. Amin. Dan kau balas dajjal yang ada pada jantungnya adik Agar sesuai dengan dia kerjakan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ya ada perubahan. Iya, Ya, mudah-mudahan ya. nanti Allah izinkan ijabah doa Amin, kita. amin, Ya, nanti Mbak Sri harus minta maaf sama ayah. Iya, iya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ya. Mangga. Sembuh ya, cepat sembuh ya. Oke. Kebayang sih Ustadz punya anak terus diberikan. Iya, diberikan sakit. Kalau memang tidak tahu ya seperti itu. Padahal semuanya begitu. Anak kecil sebelum akil balik dia sakit pasti orang tuanya. Pasti. Itu penelitian saya sejak puluhan tahun seperti itu. Anak kecil kena kanker orang tuanya pasti. Kepada kakek atau neneknya si adik. Iya pasti. Itu sudah jelas sekali. Makanya alhamdulillah Mbak Sri langsung ingat siapa yang nyimpan marah. Itu langsung ingat. Ya, sebenarnya Mbak Sri orangnya baik, terus Mas Rizal suaminya juga baik. Saya melihat baik. Cuma memang pada waktu itu ada masalah. Kita menuju ke bapak-bapak boleh nggak Ustadz? Boleh. Boleh, siapa yang mau bertanya? Saya mah boleh aja. Hayu wae ya. Hayu wae. Yang anak mudanya deh. Maaf ya Pak, permisi. Ayo maju ke depan. Silakan, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi'i Hanafi. Usia berapa kamu? 22. 22 tahun. Keluhan saya Pak Ustadz. Ya. Ini, saya belakangan ini 4 tahun terakhir kalau nggak salah sering kejang-kejang sendiri Pak Ustadz. Enggak kejang-kejang berdua? Enggak. Sendiri. Kejang sendiri. Jadi kalau mau itu ada seperti tanda-tandanya gitu. Kepala saya bagian belakang sangat sakit gitu. Sebelum kejang itu selalu kepala sakit? Sedikit, kalau enggak pusing. Terus Mulut seperti kesemutan sama tangan sebelah kanan. Jadi kalau udah seperti itu saya mau teriak pun susah. Jadi kalau saya nggak ada orang, saya kadang-kadang kalau lagi berdiri langsung jatuh gitu. Oh gitu. Iya. Ketika kejang kondisinya sadar?
Tapi tidak bisa mengontrol atau ya, hilang kesadaran? Sadar. Nanti setelah berapa lama kemudian hilang kesadaran dan terjadilah pingsan. Pingsan. Iya. Waktu pingsan sadar? Enggak. Oh enggak. Ya kan namanya pingsan. Siapa tahu bilang sadar. Jadi pingsan atau pipis kamu tuh? Pingsan. Oh, saya ibu-ibu gini, pingsan. Iya. Mas, ini susah, Syafi'i Hanafi. Iya. Susah loh nanti ya. Dua madzhab jadi Satu ya. Bisa di Mas Syafi'i ya, oke. Mas, saya mau tanya nih. Iya. Kelihatannya kan Mas Syafi'i ini kan nggak emosional ya, kelihatannya. Tapi saya mau tanya di antara ayah sama ibu yang dijengkelin siapa? Yang nyebelin siapa sih? Nyebelin tapi diem, lihat bapaknya itu diem gitu. Sama ayah sih. Ayahnya mana? Enggak. Oh enggak ada ya, maaf. Emang mau mukulin? Enggak, kenalan enggak. aja. Oh, kenalan. Jengkelin kenapa ayahnya? Ya kadang kalau misalnya ayah nyuruh terus kita nggak sesuai seperti dia Marah. marah. Nah, terus Mas Syafi'i ini nyimpen marah juga. Agak kesel tapi saya nggak marah, saya tahan gitu. Hah, sama Mbak Sri lo sama. Saya nggak marah sih. Saya takut. Namanya takut itu nggak akan jantungnya bocor kan gitu. Maksudnya ya marah tapi diem. Iya. Maksudnya marahnya di sini. Betul begitu? Iya. Nah, kan ngomong dari tadi. Iya. Itu sejak SMP ya? Iya. Sejak SMP ya? Iya, kecil. Kurang, iya terus sejak SMP. Ada kakeknya Mas Syafi'i yang sakti barangkali atau buyut? Saya sih nggak tahu. Nggak tahu ya? Tanya sama bapaknya dong. Pak, kakek Suka ngobrol nggak sih sama bapaknya? Ya pernah. Pernah. Pernah, bukan Maksudnya suka ya, tapi suka. pernah. Mas Syafi'i. Pusing nggak tadi waktu duduk di situ? Ya. Sekarang masih pusing, semakin pusing? Enggak sih, tapi sedikit. Dengan yang duduk tadi, dengan saat ini ketemu ngobrol sama saya, pusingan mana? Pusingan pas duduk. Pusingan pas duduk. Iya. Kalau sekarang udah nggak ya? Iya. Oh, emang ilmunya agak nakal itu nggak apa-apa. Mas Syafi'i, ini kan pusingan dikit nih ya. Udah agak mendingan ya, Iya. saya tanya. Mulai hari ini ketemu dengan saya, Iya. maukah Mas Syafi'i meminta maaf sama Bapak? Karena Allah ya, jadi udah nggak mikir sembuh nggaknya. Jangan mikir sembuh. Jangan karena disuruh Ustadz juga. Ya saya suruh. Ya minta maafnya jangan karena disuruh Ustadz. Iya, karena Allah. tapi karena Allah. Betul. Jangan karena mumpung Ustadz nyuruh. Enggak, karena Allah. Saya hanya memberikan gambaran aja. Mau nggak nanti pulang bisa sholat berjamaah, kemudian minta maaf sama ayah, mau nggak? Mau. Beneran nih. Iya. Tapi habis minta maaf jangan marah lagi. Enggak. Wah itu yang susah Ustadz. Yang bagus sebelum minta maaf jelaskan kenapa dulu kesel Iya, karena ini. jadi sebelum minta maaf atau minta maaf dulu, pegang tangan Bapak, ngobrol. Paham Mas Syafi'i? Iya. Nanti mau? Mau. Mau ya? Iya. Ikhlas? Ikhlas. Oke, Lillahi ta'ala. amin. Oke, saya bantu doa Mas Hanaf Syafi'i. Syafi'i. Mas Marlina nanti. Mas Syafi'i, aminkan doa saya bagi ibu-ibu, kemudian pemirsa di rumah kalau memang ada yang sering kejang-kejang, mudah-mudahan bisa dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Syafi'i Hanafi yang ada di hadapanku ini ya Allah. Mas Syafi'i Hanafi yang ada di hadapanku ini sering kali setiap saat kejang ya Allah, kejang terus menerus. Ya Allah, jika kejangnya itu disebabkan karena kejengkelan yang disimpan oleh Mas Hanafi, protesnya Mas Hanafi kepada ayahnya khususnya ya Allah, sehingga itu menyebabkan dosa pada Mas Syafi'i Hanafi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa Mas Syafi'i Hanafi kepada ayahnya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Mas Syafi'i Hanafi kepada ayahnya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Mas Syafi'i Hanafi kepada ayahnya ya Allah. Amin. Dan juga Mas Syafi'i Hanafi sering sekali gergetan dengan ayahnya ya Allah. Ampuni gergetannya Mas Syafi'i pada ayahnya ya Allah. Amin.
Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam otaknya Mas Syafi'i ada makhluk akhir zaman yaitu Dajjal. Aku mohon agar engkau balas Dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada Mas Syafi'i. Ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Syafi'i ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Syafi'i, jika ilmu di dalam tubuhnya Mas Syafi'i tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik orang tua Mas Syafi'i ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Syafi'i ya Allah, yang menurunkan ilmu musyrik kepada Mas Syafi'i ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau lepaskan seluruh makhluk yang menguasai otaknya Mas Syafi'i dan yang menguasai tubuhnya Mas Syafi'i ya Allah, karena kemarahan Mas Syafi'i pada ayahnya. Amin. Dan kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mas Syafi'i dari orang tua terdahulu ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar engkau balas Dajjal sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mas Syafi'i ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Sekarang sakitnya di kepala gimana? Udah hilang. Sudah nyaman? Iya. Enak? Bilang apa sama Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ya. Tadi di sini sama siapa? Sama ibu. Sama ibu mana ibunya? Oh, ibu sini, ibunya sini. Ibu sini dong. Wah, anaknya ditinggal sendiri ibu. Menyaksikan dari jauh ya Bu ya, mengawasi. Ini tadi dari mana lupa lagi? Dari Kendari. Kendari? Iya. Jauh sekali. Iya. Nah, alhamdulillah Bu, tadi sudah menyaksikan dari jauh, betul? Ya, betul. Emang suka seperti itu kemarin-kemarin? Iya, sering banget begitu. Kejang-kejang gitu. Pernah menyaksikan secara langsung juga di rumah? Iya, kalau dia teriak-teriak aku langsung maranin. Langsung kejang gitu. Lama sih, ada 10 menit. 10 menit? Iya. Tapi mudah-mudahan kepalanya sekarang, bukan kepalanya hilang. Sakit di kepalanya hilang ya Bu. Iya. Kepalanya hilang ya. Iya. Tapi enak kan beneran Mas? Enak, udah enteng. Enteng gitu ya, alhamdulillah ya. Ibu senang juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cium tangan ibunya tuh, alhamdulillah. Nanti salam buat Bapak juga ya. Iya, salim kata ke saya. Ke Ustadz juga suka. Oh iya. Minta maaf sama bapaknya dong. Boleh, mau? Boleh, lewat TV ya. Coba. Mumpung nih gimana cara Bapak minta tapi maaf. nggak datang, tapi nggak apa-apa ya. Minta maaf ke Bapak. Yang tadi saya ajarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang lagi di rumah, aku anakmu ingin meminta maaf apabila selama ini selalu menyimpan rasa dendam atau kesal, jengkel apapun terhadap ayah yang tanpa sepengetahuan ayah. Aku mau hari ini minta maaf lillahi ta'ala. Amin. Pinter anaknya. Pinter, Ya. alhamdulillah. Ya. Nah, salam buat ayahnya ya. Ibu salam buat suaminya ya. Iya Sama tuh. Dari Kendari loh Ustaz. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah.